Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Subhana. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki materi MPLS hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para siswa SMP Negeri 4 Paku Haji. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Apa sih itu wawasan? Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Lalu Wiyata adalah pendidikan dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jika disatukan, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Wiyata Mandala ini mempunyai 5 unsur. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Yang kedua, ada sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Yang ketiga ada fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Yang keempat ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri ini ada 3. Yang pertama ada guru dan siswa agar timbulnya kegiatan belajar mengajar dengan tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Yang kelima ada prinsip sekolah. Ini ada 9. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi penggunanya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengemban bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Yang keenam ada penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Ini ada 6. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron dengan tanpa izin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Yang selanjutnya ada penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama ada ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
Ini perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Ini ada 9. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, ada melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang keempat, ada mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Lalu yang ke-6, ada pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Yang ke-7, ada pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. Yang ke-8, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras seperti sarana dan prasarana dan perangkat lunak seperti peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah bersama kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Yang terakhir adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Jadi ini ada 2. Yang pertama, tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Misalnya, kita memanfaatkan jam-jam kosong di sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para siswa agar jam-jam kosong tersebut tidak diisi dengan hal-hal yang negatif. Yang kedua, ada tahap represif, itu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Ini biasanya jika ada siswa yang melanggar tata tertib dapat sanksi yang sesuai dengan tata tertib yang telah dibuat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.